sama-sama bangkit berdiri because we're gonna praise Him in the highest. Come on. Kita masih mau memuji dan membesarkan Tuhan kita. Kakak Anit kok jadi kayak sekolah minggu ya? Anit ada yang tahu gak sih hari ini tuh apa sih yang spesial? Sampai kita ngumpul semua sih di sini. Apa sih yang spesial? Coba. Ada yang tahu apa yang spesial? Ada hadiah jutaan rupiah? Oh tentu tidak. Tidak hanya itu. Apa yang spesial Kakak Anit? Apa? Ada yang tahu? Raja, segala raja telah hadir ke dunia. Tepuk tangan mana dong? Yuk, mari semuanya diri, tetap berdiri. Kita mau tunjukin sukacita kita. Kita mau bersukacita karena Tuhan Allah Raja kita telah lahir ke dunia. Come on guys, music.
yakin dan percaya Engkau senantiasa ada bersama dengan kami. Karenanya Bapak, malam hari ini kami mau menaikkan syukur kami. Kami mau akan terus memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami akan terus membawa hati kami dalam kasih-Mu, karena kami yakin, kami percaya Engkau akan membawa kami semakin hari ke depan Bapak, semakin luar biasa. Engkau akan bawa gereja kami, EKSI juga Bapak di tahun-tahun depan akan lebih lagi jadi berkat buat banyak orang, dan hidup kami semakin diberkati, hidup kami semakin menuju ke arah kebenaran firman-Mu, hidup kami semakin berkenan di hadirat-Mu. Karenanya ya Bapak, malam hari ini kami berdoa, kami bersyukur, kami meminta kepada Engkau ya Roh Kudus, biar terus Engkau masuk dalam hati kami, biar Engkau terus jaga kami, biar Engkau terus pimpin kami di hari-hari kami selanjutnya, biar kami senantiasa selalu berada dalam hadirat-Mu, kami senantiasa berada dalam jalur-Mu, biar kami tetap teguh berdiri dalam kebenaran firman-Mu. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami serahkan hidup kami dalam tangan kasih-Mu Bapa. Biar pekerjaan kami, keluarga kami, semuanya Bapak Engkau lindungi, semuanya mendapatkan sukacita-Mu, semuanya mendapatkan damai sejahtera-Mu. Biar terus ya Bapak, benar-benar hidup kami semakin berkenan di hadirat-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ini hidup kami dan kami persembahkan hanya bagi nama-Mu. Terima kasih untuk kehadiran-Mu, terima kasih buat cinta-Mu, terima kasih Engkau sudah hadir, Engkau sudah datang ke dunia untuk kami. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayo bagi kita saat kita berdoa. Tuhan Yesus, kami rindu Tuhan di hati kami. Di waktu Natal ini Tuhan, biarkan Kau bentuk kami spesial Tuhan, lebih dari tahun-tahun sebelumnya. Ini kami persembahkan hati kami, waktu kami Tuhan. Berbicaralah dengan bahasa yang kami mengerti, biar kami diubahkan menjadi pribadi yang lebih maksimal dalam Kristus. In Jesus name we pray. Bersama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan. Shalom. Oke. Kasih salam dong kiri kanannya, selamat hari Natal. Kasih senyum Tuhan. Fist bump loh sekarang. Gaya banget. So nice. Yang di rumah senyum ke siapa? Nah, senyum pada layar ya. Nah ini kita mau baca firman Tuhan ya di Lukas 1 ya. Pada zaman Herodes Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabeth. Kalau kita perhatikan ayat-ayat ini, nanti kita bisa belajar beberapa hal menuju Tuhan Yesus, kelahiran Tuhan Yesus. Ayat 6-nya, keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Mungkin tolong nggak dipencet itunya, belum di record kayaknya yang sebelah kita. Ayat 7, tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabeth mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Jadi keduanya hidupnya ini benar di hadapan Allah, hidupnya menurut segala perintah, tetapi mereka tidak mempunyai anak. Ayat 8, pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Ayat 10, sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mesbah pembakaran ukupan. Ayat 12, melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Ayat 13, tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersuka cita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersuka cita atas kelahirannya itu. Udah hidup benar
tidak bercacat, tapi mandul. Tetapi dari hidupnya, anaknya buka jalan, persiapkan jalan bagi Tuhan Yesus datang ke dunia. Kita nggak bisa lihat perspektif Natal hanya mau enaknya. Ada orang yang hidupnya sudah benar, hidupnya sudah tidak bercacat, tetapi Elizabeth mandul. Kita lihat gimana caranya mereka mendapatkan engkau akan bersuka cita dan bergembira. Bahkan banyak orang akan bersuka cita atas kelahiran itu. Kalau berkatnya dari Tuhan, itu tuh bukan hanya kita yang senang, tapi orang-orang akan ikut bersuka cita. Beda ya. Kalau berkat, kalau ala-ala bahagia kita tuh kitanya happy, orang lain mungkin gak happy. Tapi kalau berkat dari Tuhan, engkau akan bersuka cita. Bahkan banyak orang, bukan keluargamu doang, bukan saudaramu doang, bukan temanmu doang. Banyak orang akan bersuka cita atas berkat, atas breakthrough, atas sesuatu yang kau doakan. Dan kita belajar bahwa orang yang hidupnya benar dan tidak bercacat celah, tapi ngalami keluarga itu mandul. Bayangkan, dia udah usaha hidupnya baik, tapi ada sesuatu yang tertahan dan itu lebih berharga dari uang. Tetapi dia tetap setia dan ternyata kuncinya ayat 13 juga bilang, sebab doamu telah dikabulkan. Apakah kita masih berdoa dalam 2 tahun terakhir? Mungkin ada drama seri yang kita nggak bakal lepaskan untuk kita tonton. Mungkin ada yang diperbaharui new episode weekly setiap hari Senin. Mungkin ada yang hari Sabtu. How about your prayer life? Karena orang-orang yang dalam hidupnya menghadapi satu beban, sengsara, kekecewaan, tetapi dia tetap beribadah kepada Tuhan, bukan hanya sembarangan loh. Tidak bercacat celah dan hidup benar di mata Tuhan, itu hal yang baik. Bukan hidup benar di mata orang. Dan berdoa. Kalau kita mau dapatkan hal itu, ini sesuatu yang luar biasa. Kita akan dapatkan rejoice. Kita mau dapatkan walaupun di tengah sesuatu yang orang lain mungkin seakan-akan baik kelihatannya, tetapi kita dapatkan lebih baik karena anak satu pribadi yang benar di mata Tuhan tapi dia mandul ini, anaknya malah mempersiapkan jalan untuk Mesias bisa ada. Luar biasa. Dan salah satu Bible heroes yang luar biasa. Berapa kali kalau kita ngomong Yohanes Pembaptis rasanya kayak mau ya terharu. Caranya dia hidup tuh nggak seperti orang-orang pada zaman sekarang pada zaman. Dia hidup benar-benar hanya untuk Tuhan. Kita mesti belajar bahwa di tengah kesengsaraan, di tengah kekecewaan, di tengah sesuatu yang tertunda, ada sesuatu yang mandul, mungkin itu financialmu, mungkin itu pernikahan, mungkin sesuatu yang kau harapkan. Tetapi Natal loh. Tapi yang diharapkan belum tiba. Natal nih, tapi pandemi loh. Natal nih, tapi kok ada yang belum breakthrough. Yes. Hidup benar loh, saya sudah pelayanan loh. Tetaplah berdoa. Saking kata rejoice itu terbiang-biang sampai Calvi tadi bersuka cita. Udah nancep rejoice sampai di papan situ, nancep terbakar menyala, warnanya gold. Bersuka cita. Sampai lupa. Kira-kira gitu ya. Nah, kita ingat, bayangkan kalau jadi orang Majus, ketika dia mencari juru selamat, ada tanda bintang, dia pasti mengharapkan sesuatu yang mansion, palace, gemilang, berlian, gemilang. Tetapi yang ada lusuh, dekil, mojok, sisaan. Berapa banyak kalau kita, walaupun Natal di akhir tahun, tapi kalau kita ngadepin hidup yang sisaan, nggak the best, terus kita
ngamuk sama Tuhan. Loh, Tuhannya sendiri lahir. Kondisinya gimana? Kita sibuk nggak bisa ucap syukur dengan apa yang ada, tetapi Tuhan mau lebih lagi menyelam bahwa it's okay nak. Bukan nak yang itu. Pas timingnya itu biasa. Kalau musician gitu, pas nak, wah melepat. It's okay, ya pas dia tadi ya. It's okay. Dia rencananya mungkin cari bintangnya tuh udah keren banget. Mesti tempatnya lebih keren dari ini, tempatnya lebih baik. Ada satu anak di Amerika, di Ohio. Awalnya dia katanya artikel di majalah ini, dia ganteng, dia berbadan tinggi besar, dia pintar, dia hebat dalam berbagai hal, sehingga orang-orang yakin dia ini salah satu atlet terkenal. Masalahnya orang ini terlibat kecelakaan mobil dan anak muda ini yang semua orang bilang bahwa dia calon bintang tiba-tiba berubah keadaan. Dari masa depannya yang masih cerah, tetapi setelah kecelakaan apa yang terjadi? Masa depannya kayak gimana? Teman-teman, di semasa kita mungkin masih usia sekolah, foto kelulusan itu bersinar, penuh dengan harapan, oh someday. Tetapi seringkali apa yang menjadi kenyataannya mungkin yang lebih banyak, yang usianya lebih banyak sudah melihat, mungkin Bodi udah melihat, mungkin Koyanto udah melihat bahwa yang foto kelulusannya itu kayaknya senyumnya mantap, tapi kenyataannya 20 tahun sesudahnya, 30 tahun sesudahnya seperti apa? Tetapi kalau kita bisa bersuka cita di tengah realita, itu anak Tuhan yang mau ikut Tuhan, walaupun di tengah suka maupun duka, walaupun mengalami satu berkat di gunung ataupun mengalami proses di lembah, itu Kristen yang dewasa. Nah, mungkin setelah lulus kuliah, orang-orang yang tadi fotonya bagus, semua berharap mempunyai pekerjaan yang mereka impikan. Kalau lulusan mungkin sarjana akuntansi pada zaman saya, mungkin menjadi auditor, menjadi ya, tapi kok berubah? Tiba-tiba jualan coipan. Saya suka makan coipan. Kok terlalu jauh? Tadinya tabel, tiba-tiba jadi masak. Tadinya mungkin apa, banyak kekecewaan. Kenapa apa yang saya pelajari nggak kepake, tapi yang saya nggak pelajari kayaknya kita hidup ada beberapa kekecewaan. Tapi ya, bagaimana kita mengatasinya? Mungkin ada pasangan menikah yang tadinya ketika foto waktu priwet begitu indah. Tahu nggak malam hari ini? Nggak usah disebut-sebut gitu, bukan lah, ya kan? Yang sikut bukan yang satunya, sebenarnya seru banget gitu. Kalau musik dikasih mic gitu di belakangnya, tahu gitu. Apapun itu, mungkin kita dipanggil di ruangan bos, kita pikir kok pasti ada promosi nih, pasti ada promosi, tapi udah 3 tahun dipanggil doang. Cuma ditambahin kerjaan pasti panggil. Tapi Natal nih, ini Natal beberapa kali nggak tahu, tapi tobatnya kapan? Ada mungkin orang-orang yang kerja keras habis-habisan berpikir mau pensiun muda, tahu-tahu pas mereka pensiun nggak seenak dan seindah seperti bayangan ketika mereka muda. Kalau kita mau ngandelin rencana kita, Natal kayak bagaimana lagi? Tapi kalau kita mau lihat bahwa ada orang yang hidupnya benar dan tidak bercacat celah, tetapi ketika dia mengalami mandul, dia tetap berdoa, malaikatnya datang sendiri. Doamu dijawab. Doa sampai malaikatnya datang sendiri aja. Sampai gemes banget. Jangan nanggung-nanggung. Ketuk terus, doa terus, gak mudah. Tapi apalagi kita perlu ingatkan kalau kita gak berdoa. Sometimes when you follow the star, it doesn't lead you where you wanna go like you expected. Sometimes, seringkali, kadang-kadang kalau kita ngikutin bintang seperti orang Majus, tetapi itu nggak mengarahkan kita ke sesuatu tempat yang kita pikir baik.
Seperti kita dapat suatu pekerjaan, pikirannya. Kita bangun bisnis, pikirannya. Ketika kita menikah, pikirannya indah. Ternyata tanggung jawab, peran, kerjasama, teamwork, komunikasi. Kok jadi lebih kenyang daripada dunia kerja? Itu butuh kedewasaan. Sometimes when you follow the star, it doesn't lead you where you want to go like you expected. Tetapi strong Christians see God both the good and the bad. Kalau Kristen yang dewasa, Kristen yang kuat rohaninya, melihat Tuhan baik di dalam keadaan baik atau keadaan masih di dalam proses. Strong Christians see God both the good and the bad. Orang-orang yang dewasa rohaninya melihat Tuhan bukan hanya di yang nikmat, berkat, mujizat, jawaban, breakthrough, indah, promosi, tetapi mereka mencari Tuhan. Mereka beribadah kepada Tuhan. Ya, ada lagu sejenak. Kira-kira apa yang Yusuf katakan? You meant it for evil, but God meant it for good. You meant it for evil, but God meant it for good. Apa yang kau rancangkan, segala hal yang jahat, tetapi Tuhan bisa mengembalikannya untuk kebaikan setiap kita. Amin. Kita baca di Kejadian, bincangkan mata iman kita. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Apapun sebab beban berat, ya, apapun yang jahat itu tetap aja pasti kebaikan. Pikirannya positif, yang nggak baik pikir baik. Jangan dibalik loh ya, orang baik pikirannya nggak baik. Padahal hadiah jadi beban. Padahal pekerjaan jadi beban. Padahal pernikahan jadi beban. Padahal bisnis jadi beban. Tapi banyak orang bisa ucap syukur atas pernikahannya, kenapa kita enggak? Banyak orang bisa ucap syukur atas temannya, kenapa kita enggak? Banyak orang bisa ucap syukur atas pekerjaannya walaupun kurang tidur, kenapa kita nggak bisa? Kita lihat Ayub. Dia kehilangan banyak, bukan hanya materi. Kesayangan, namanya kesayangan susah, nggak bisa dibeli. Kalaupun lahirkan kembali anak, muka beda, wajah beda, karakter beda, kepribadian beda, responnya beda, nggak akan bisa. Dia hilang banyak, tetapi apa yang Ayub ngomong, the Lord gives and the Lord takes away. Blessed be the name of the Lord. Terserah Tuhan. Dia yang kasih kok. Kalau kita gimana? Nggak dikasih marah-marah. Dikasih marah-marah. Loh, gimana? The Lord gives and the Lord takes away. Blessed be the name of the Lord. Katanya dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan, selesai. Kalau itu kita bisa ambil, iblis gak akan bisa bikin, iblis gak akan bisa curi sukacitamu. Dan rejoice ala Calvin itu bukan hanya didansakan, tapi akan dihidupi. Karena iblis gak akan bisa ambil apapun. Ini rejoice akan terkenang-kenang sampai temukan. Akan jadi klip terbaru. Karena Tuhan yang kasih. Apapun yang terjadi di bisnis, mau diapapun Tuhan yang kasih loh. Wah, enak. Enak banget kalau kita udah kayak gitu, hidup tuh tenang, gak ada stresnya. Kalau kita udah gak butuh apa-apa yang ada di dunia, iblis gak bisa kerjain kita, dan disitulah hidup penuh kemenangan. Kita maunya hidup kemenangan, penuh dengan kemenangan, tapi kita banyak maunya. Manusia dicobain sama keinginannya sendiri. Kita mau ini, mau itu, mau banyak hal, tapi itu gak terjadi. Akhirnya kita stres sendiri, menyusahkan dirimu sendiri. Kita lihat dari David, dari Raja Daud. Dia tulis Mazmur 23 dalam gua ketika kabur dari anaknya sendiri yang mau ambil alih tahta kerajaan. Dia pokoknya banyak ngalamin kesulitan. Tetapi ketika dia ngalamin satu kesulitan, dia memuji Tuhan. Dia berdoa, dia bermazmur. Walaupun dia harus kabur dari anaknya sendiri, kesayangannya sendiri yang mau ambil alih tahta kerajaannya. Tapi dia bilang, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku.
Dia tahu tahtanya dari Tuhan. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang, yang mulai bernyanyi balik ketahuan usianya. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun udah tahu ketahuannya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Seumur hidupku itu berarti gini loh. Dulu, sekarang, selamanya. Dan kemurahan belaka tuh gini loh. Itu toh. Bayangkan, padahal ngenes hidupnya, tetapi hanya kebajikan dan kemurahan belaka. Why David become David? Kenapa David the chosen one? Karena dia melihat bahwa itu adalah kebajikan dan kemurahan belaka. Betapa kita harus belajar. Kadang-kadang kita mendapatkan kebaikan, tapi kita pandang itu suatu keburukan. Apa itu pernikahan, apa itu pekerjaan, apa itu bisnis, apa itu liburan. Capek. Pandangnya seperti dalam kacamata apa? Kebajikan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bukan pas WhatsApp harus dibalas chatnya di stop 20 detik, lalu kembali lagi, lalu ada telepon masuk, ada video call, stop play, pause, nggak jadi ibadah online. Janji tetaplah janji. 2 tahun ketinggalan, dan di mana dewasa rohanimu? Karena strong Christian akan menyembah Tuhan bukan hanya pada saat dia enaknya, tapi apapun itu Tuhan yang kasih, terpujilah nama Tuhan. Jangan masuk ke dalam hal-hal yang bikin kita gloomy, sedih. Kita lihat Apostle Paul, Rasul Paulus, ketika di dalam penjara, dia malah menulis satu surat untuk church di Filipi, satu gereja. Dia malah kasih encouraging, dia kasih satu uplifting message dan bilang, ayo cheer up, ayo rejoice, ayo bersuka citalah. Kasih kita kayak gitu, malah kita mau uplift hidup orang karena kita tahu kita di situ untuk satu tujuan, dan tembok penjara tidak bisa menguasai kita kalau kita mau. Sebaliknya, weak Christians see God in only the good. Kristen yang lemah, Kristen yang tidak maksimal, hanya melihat Tuhan kalau ada maunya, yang baiknya, yang enaknya, haknya, kewajiban nggak dibahas. Berkat dibahas, kutuk tidak dibahas. Ada yang bilang, wow amazing, I know God must be in it. Tapi strong Christian, sekali lagi, strong Christian see God in both the good and the bad. Ada kisah nyata, orang adopsi anak cowok, adopsi kedua ditolak, nggak diizinkan. Tetapi ternyata dia nggak kecewa, tetap berdoa, nggak ditolak, tetap berdoa, tetap usaha, tetap berdoa. Ternyata jalan 3 bulan kemudian mereka beneran dapat mengandung. Mereka benar-benar dapat anak. Berapa banyak kekecewaan di hidup kita yang stop us being a Christian. Akhirnya kita nggak dewasa, kita bantet, kita stop being Christian, kita menjauh dari ibadah, lalu kita mendekat ke tempat lain. Dan kita dewasa itunya, dewasa gamesnya, dewasa drama serinya, dewasa otot badannya toh. Dewasa yang lain, tetapi bukan dewasa rohani. Masalahnya kalau lawan kita setan, hanya bisa dilawan secara roh. Kalau kita lawan secara game, secara duit, secara otot badan, nggak ngaruh. Bukan zatnya, bukan medannya. Ada orang bernama Henry David Thoreau, dia sengaja itu masukin tubuhnya ke dalam kolam supaya dia bisa melihat, memperhatikan makhluk hidup, gimana caranya mereka hidup. Tuhan juga mau datang ke dunia, mau tahu emangnya kamu tuh kalau doa tuh kayak gimana sih. Tuhan sudah menjadi manusia,
Jadi kalau kita ngomong, kamu Tuhan nggak tahu, loh Tuhan ini tahu. Dia tahu rasanya lagi pelayanan, tapi mungkin kiri kanannya nggak bantu. Mungkin kiri kanannya berbicara yang lain, mungkin malah urusan hobi, itu dia tahu. Ini. Mungkin juga kita lihat bahwa saya undang Jeffrey untuk mainkan musik dengan wood. Kita juga lihat bahwa kalau jadi Yusuf ya, kira-kira jadi pikirannya kayak gimana? Seorang Yusuf ya, dia udah panaskan air, udah siapkan tempat untuk mungkin istrinya yang nyaman. Tetapi dia mungkin berpikir dia natap langit. Dia bisa kepikir kayak gini, sendiri, sepi, nggak ada keluarga yang berkunjung, malah nggak ada tetangga, nggak ada kakek nenek. Bahkan sedih banget sebagai seorang Yusuf, saya nggak even bisa mampu kasih uang, kasih bidan, kasih dokter, kasih rumah sakit. Mestinya my wife Maria tuh bisa istirahat, dan mungkin ada bidan akan handle. Kok kayak gini ya? Katanya janji Tuhan, katanya malaikat datang loh. Rejoice. Walaupun kenyataannya nggak seperti yang kau mau, tetapi kalau itu berkenan di hadapan Tuhan, memang kita diciptakan bagi Tuhan. Tuhan pencipta kita. Nggak ada tujuan lain yang perlu dikeluarkan. Bayangkan dia bilang, ngapain saya di tengah antara berantang nggak jelas gini? Nggak even ada ranjang loh. Suami macam apa saya ini? Apa kita mau dalam satu kekecewaan kita belajar bahwa dalam Natal, dalam Christmas ada sisi seperti itu? Apakah kita mau memilih kekecewaan atau kita mau lihat yes, janji Tuhan sedang saya kerjakan, sedang saya hidupi, dan saya di dalamnya. Mungkin kebanyakan dia, wah harusnya Yerusalem, Bait Allah, ada orang kudus, ada pelayan Tuhan, ada parade dong. Mesias ini pesta makan-makan, mestinya ya minimal Yerusalem deh. Ya tempat minimal kalau saya punya rumah, ada bisnis di sana. Tapi kalau di sini, di kandang, ini bukanlah yang saya harapkan. Itu bukan yang pertama. Ini bukan yang saya inginkan. Ini bukan yang saya mau untuk anak saya, untuk istri saya. Bahkan mungkin Yusuf bisa ngomong, hey, ini bukan anak saya, ini anakmu. Katanya kamu yang janji. Katanya ini rencanamu, katanya ini idemu. Katanya ini janji Tuhan. Dia bisa curhat, tiba-tiba malaikat kagetin saya, datang. Katanya ada kabar mengejutkan, oke lah, saya terima lah. Sampai tetangga, keluarga besar semua ngomongin saya, wah kami pasangan gak kudus, Maria sudah dihamili orang lain. Ya oke lah, saya terima lah. Oke. Saya jalan jauh ke Bethlehem, perjalanan 5 hari, 6 hari, ya udahlah, oke lah. Kondisi hamil besar, oke lah. Nggak ada penginapan, oke lah. Tapi kenapa sih, kan Tuhan itu Jehovah Jireh. Katanya Tuhan tersedia. Kok nggak tersedia? Yusuf juga ngalamin. Kalau kita melihat bank account kita, kayaknya nggak bersahabat. Yusuf juga ngalamin. Kok di palungan, kok di kandang, kok di gini sih? Ini rencana Tuhan nih kayak gini. Ini nih. Mungkin seorang Yusuf bisa curhat.
Tuhan, saya ini tuh tukang kayu. Kalau saya bikin tuh kayu, bangku, meja, saya tuh ukur dulu. Kok Tuhan bikin saya dalam keadaan kayak gini, kayak nggak rencanain baik sih? Kenapa saya di dalam lubang ini? Kenapa saya begini hancurnya? Kalau saya sebagai tukang kayu mesti ada perencanaannya. Saya ukur dulu, saya desain dulu, saya potong kasar dulu, saya rapikan, saya kikis, saya poles. Udah yakin baru saya potong kayu. Saya aja begitu kok. Kehidupan saya kayak banyak banget yang saya nggak mau dan nggak terencana dan itu terjadi. Tapi Yusuf mungkin bisa sadar, dalam dunia ini kita bukanlah tukang kayunya. Kita tuh alat yang bisa dipakai Tuhan. Kita pahatnya, kita obengnya, kita pakunya, kita palunya. Pakai saya Tuhan. Ini tujuanmu, ini proyekmu. Kita belajar dari Yusuf. Dia taat. Walaupun nggak kelihatan ada apa-apa. Nggak gampang loh taat. Soalnya nggak ada bukti manfaat dari taatnya. Pada saat itu malah makin parah. Lebih enak di kotanya soalnya. Dia harus jalan capek, makan nggak ada, setengah mati kayak begitu. Tapi dia taat ketika malaikat panggil. Dia taat ketika Maria menjelaskan. Dia taat ketika Tuhan kirim. Dia taat sama Tuhan. Bahkan dia taat ketika dia lagi jalan, masih anget, langit masih terang. Dia taat juga di tengah malam gelap dan dia bingung tidur di mana. Tapi udah tanggung kota berikutnya, mesti jalan jauh nggak jelas, bintang udah nggak jelas. Saya mesti berhenti apa mesti jalan lagi? Tapi nggak ada penginapan. Lalu apakah ada binatang buas di tengah jalan, ada perampok? Lalu saya harus gimana? Tapi ini janji Tuhan ini, dia Tuhan di rencana Tuhan. Gimana dong? Dia mungkin nggak ngerti semuanya, tapi dia lakukan apa yang dia tahu. Yusuf mungkin tutup usahanya, dia packing, dia bawa aja keluarganya. Dia percaya aja. Kenapa dia percaya? Karena itu Tuhan yang suruh. Kenapa dia taat? Karena firman Tuhan berkata seperti itu. Bagaimana dengan kita? Karena Yusuf taat, Tuhan pakai dia untuk mengubah dunia. Bahkan sampai malam hari ini kita membicarakan dia. Kita lihat Joseph did what the Lord's angel had told him to do. In Matthew 1 verses 24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Saya undang Eji untuk menyanyikan lagu. Sekarang naik.
setiap dari kita memegang lilin di tangan kita. Mari kita sadar bahwa terang itu sudah hadir. Dan terang itu selalu ada di dalam hidup kita. Maka Tuhan Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia, I am the light of the world. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Terang hidup itu sudah hadir. Tuhannya sudah hadir, terangnya sudah ada, pengharapan itu sudah ada. Tetapi apakah kita mau cari Tuhan, mengandalkan Tuhan, menaruh pengharapan kita sama Tuhan? Tuhannya ada, terang itu sudah ada. Tapi apakah kita mau mengandalkan Tuhan? Mungkin selama ini kita terlalu sibuk dengan diri kita. Kita terlalu sibuk dengan kekhawatiran kita. Kita terlalu sibuk dengan satu ketakutan kita. Tapi kita nggak mencari Tuhan. Sehingga walaupun terang itu udah nyata ada, tetapi kita nggak mengalaminya. Mari make a commitment. Bikin komitmen. Ubah arah hidupmu supaya mulai hari ini kita mau cari Tuhan, lebih orang Majus berusaha cari Tuhan. Di sulitnya, panasnya, padang pasir, mau 5 bulan, mau berapa bulan, kita terus cari, kita mau mempersembahkan hidup kita yang terbaik untuk Tuhan. Yohanes 16 ayat 33, dalam dunia kamu akan menderita, tetapi kuatkanlah hatimu, tabahkanlah hatimu, aku sudah mengalahkan dunia. Gak ada yang perlu dikhawatirkan. Mungkin kita alami beberapa kesulitan atau kehilangan dalam beberapa tahun, tetapi sadarlah ada pengharapan bahwa Tuhan telah mengalahkan dunia. Ada harapan. Terang itu telah hadir. Mari lepaskan semua yang selama ini menghalangimu ketemu sama Tuhan. Apa itu kesibukanmu, apa itu hobimu, apa itu rencanamu. Berikanlah hidupmu bagi Tuhan. Saya ajak kita berdoa masing-masing dengan kata-katamu sendiri sambil Angie menyanyikan lagu saya. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini Tuhan. Kami bisa hadir berkumpul. Kami merayakan kelahiran-Mu Tuhan. Kami merayakan Advent Tuhan. Persiapan kami Tuhan untuk kedatangan. Minimal kami mempersiapkan hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau hadir, Kau mati bagi kami. Tidak ada pribadi yang romantis Tuhan, yang mau mati demi kami, yang siapakah kami Tuhan? Siapakah kami Tuhan sehingga Kau begitu mengasihi kami? Tuhan Yesus, pada malam hari ini Tuhan, kami mau taruh, kami mau letakkan segala kekhawatiran kami. Kami mau taruh segala pengharapan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Kau ada, Kau berkuasa, Kau ada di tempat ini. Kau mau menyentuh hati anak-anak-Mu pada malam hari ini Tuhan. Biar ada suatu komitmen, biar ada suatu
kepastian hati. Ya Tuhan, mendengar segala doamu, tidak ada yang terlambat. Janji Tuhan iya dan amin. Percayakan Engkau akan hal itu. Janganlah kau khawatir akan apapun juga, sebab Dia memelihara hidupmu. Itu adalah suatu janji yang pasti. Itu adalah suatu janji yang bukan janji kosong. Tuhan kita, Tuhan yang menciptakan segala bumi ini, sehingga Dia mengorbankan anaknya yang tunggal. Bagi saudara semua, hamba mengucap syukur Tuhan, Kau sungguh baik Tuhan. Biar terang ini Tuhan tidak akan pernah padam, karena Alkitab katakan bahwa walaupun dunia semakin gelap, tapi anak Tuhan akan semakin bersinar. Terima kasih Tuhan. Biar pada malam hari ini Tuhan, hati kami penuh dengan shalom. Hati kami penuh dengan sukacita yang turun dari surga, sukacita sejati yang tidak akan pernah tergantikan oleh apapun juga. Thank you Lord Jesus, in Jesus name, amen. Kita bisa matikan. Kita akan terima doa berkat yang akan dipimpin oleh Pastor Joshua. Kembali saya undang Bapak Ibu Jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat tangan kita tinggi. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonan. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Diberkatilah pekerjaanmu, bisnismu, diberkatilah hasil tanahmu, pekerjaan tanganmu dan keturunanmu. Diberkatilah benda kepemilikanmu dan tempat kediamanmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dengan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, yang memampukan kita menjadi pribadi yang maksimal di dalam Kristus. Mulai siang hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Semua yang telah menerima dan percaya, katakan